Nah, disinilah Tuhan berkata, nanti misalkan ini rupiah nih ya misalnya, nanti akan aku convert. Harta dunia itu, bangsa-bangsa itu akan semuanya itu ke rupiah. Masalahnya, kira-kira gitu bahasanya. Sehingga akan kuat. Nah ini maksudnya beralih kepadamu itu conversion. Ditukar, money changer. Apa yang mestinya miliknya Afrika, miliknya mana, tiba-tiba milik Indonesia. Itu maksudnya. Ini penguatan ekonomi terjadi dari Today's Prophetic Sunday. Minggu yang saya sebut sebagai minggu prophetic atau nubuatan. Saya ajak kita bagi berdiri sekali lagi membaca ayat pembukanya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19 dan 20 bunyinya. Mari kita baca bersama dalam hitungan ketiga. Jelas dan tegas termasuk semua yang streaming ibadah kita di GMS seluruh dunia. Mari kita baca bersama-sama 2-3. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Sekali lagi, 2-3. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Amin. Silakan duduk. Menu ibadah hari ini sebagai berikut. Please jangan ketinggalan salah satu. Ibadah pertama saya bicara tentang talita kum. Apa artinya bangkit supernaturally. Secara supranatural di sisi kita harus radikal kalau bangkit bagi Tuhan. Nah ibadah berikutnya demikian. Sekarang kita masuk ke ibadah 2, pulau-pulau yang jauh. Mari kita tangkap nubuatan Allah. Ada hal-hal yang gak bisa kita pelajari sih, harus kita tangkap mentah-mentah dari hati Bapa. Saya juga tidak akan memberikan teaching so much, lebih banyak ke arah rema-rema, dan Anda harus menangkapnya dengan iman. Yesaya 60, kita mulai ayat 5-9 saya baca dulu. Siap-siap untuk menangkap sesuatu dari Roh Kudus. Ayat 5 bunyinya. Pada waktu itu, engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba. Akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan masyur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Sungguh akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh, perak dan emasnya dibawa serta, untuk nama Tuhan Allahmu, dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab ia mengagungkan engkau. Katakan amin dulu. Firman-firman ini adalah firman kepada bangsa Israel. Salah satu arti dari ayat-ayat ini adalah untuk masa-masa milenium nanti, atau di akhir zaman Israel dipulihkan sebagai bangsa pilihan Allah. Dan Tuhan berjanji nanti apa akan terjadi, kelimpahan bangsa-bangsa dipindah segalanya. Firman Tuhan itu selalu bermata dua lebih dari satu, tapi dia bicara kepada gereja perjanjian baru. Dia berbicara tentang kita juga. Ini adalah surat Nabi Yesaya. Ini kitab nubuatan Allah. Nubuat tidak boleh kita ngawur mengartikannya. Fondasinya tidak berubah. Dekorasi arsitektur sebuah gedung bisa gonta-ganti, tapi yang tidak bisa diganti adalah struktur. Jadi saya nggak bicara soal struktur itu teachingnya atau doktrinnya. Tapi nubuatan itu dia akan mengalir sesuai dengan kehendak Allah. Dan saya minta Anda menangkap sesuatu untuk kehidupan Anda, untuk bisnis Anda, untuk keluarga rumah tangga Anda, dan untuk gereja kita tercinta, GMS Rooftop dan GMS 2 di mana-mana, sampai ke mancanegara yang sekarang sedang menyaksikannya. Tuhan berjanji begini sama kita. Ayat 5. Pada waktu itu ada kairos atau waktu ilahi. Kita kalau jalan sama Tuhan itu akan dibawa dari satu waktu ilahi ke waktu ilahi berikutnya. Sekalipun AM, PM di hidup kita itu semua orang sama. Jam itu baku. Waktu Indonesia bagian barat sekarang pukul 10.30 sekian.
Ya 10.30 ya, 10.29. Nah sedangkan kalau di Bali saat ini 11.30-an. Waktu Indonesia bagian mana itu semua baku. Kalau di luar negeri Amerika jam berapa, East Coast dan West Coast, pantai timur atau barat. Tapi waktu ilahi itu beda. Kita bisa hidup di waktu manusia bersamaan. Yang satu mengalami kesia-siaan, yang satu mengalami tuntunan. Makanya pentingnya cari Tuhan, hidup itu gak akan sia-sia. Karena waktu kita akan digunakan oleh Allah. Dikatakan pada waktu itu, this is the day that the Lord has made. Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka cita di dalamnya. Hari ini adalah hari yang sama buat setiap orang. Tapi hari ini tangan Tuhan bekerja dengan cara beda dalam diri seorang dan orang yang lain. Pada waktu itu aku akan membawamu masuk ke dalam kairosku. Di mana janji akan digenapi. Engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Sebentar, lihat apa sih kok kita bisa senyum-senyum kanan kiri? Emangnya kita itu heran melihat apa sehingga wajah kita berseri-seri? Kata heran melihat dalam bahasa Ibraninya itu aneh loh. Visi. Itu bukan melihat sesuatu dengan mata kepalamu. Itu melihat sesuatu dari mata kepala Tuhan. Makanya wajahmu berseri-seri. Kalau kita lihat dari fakta dan realita, wajah kita bisa suram. Kalau kita melihat dari mata kepala sendiri, apalagi sudut pandang manusia yang picik sekali. Kita yang pesimis ini, wah kita lihat bukan tanah perjanjian, kita lihat raksasanya, dan kita memandang diri sendiri sebagai belalangnya. Ternyata kata heran melihat, itu visi. Sebab Engkau Tuhan yang maha tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. To see beyond your circumstances today. Untuk melihat jauh melampaui keadaan dan kondisimu hari ini. Heran melihat itu visi. Kita melihat bahwa Allah heran. Gak mungkin lah keadaanku ini membuat aku gak kepingin hidup malahan. Aku gak bisa melihat hari depan. Hari depan apa masa penuh pengharapan. Suram iya. Mana ada damai sejahtera kini. Sekarang ini aku rasakan kepanikan. Tapi Alkitab berkata, kalau kamu mau masuk ke kairosku, kamu harus melihat yang kulihat. Kalau kamu mau melihat, kalau kamu mau masuk dalam waktu ilahi, kamu harus melihat dari sudut pandang ilahi. Wah, merinding saya. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Kata berseri-seri di situ itu, you have to be happy in that vision. Aku tidak suruh kamu melakukan, gini kira-kira bahasa Alkitabnya ya. Aku tidak menyuruhmu, aku tidak menyuruh engkau umatku untuk melakukan sesuatu dulu. Hal pertama yang engkau bisa lakukan, bahkan bukan melakukan apa-apa. Tapi agree with me, kata Tuhan. Sepakat dengan aku, kata Tuhan Yesus. Aku tidak minta, aktivitas perdana kita dalam iman itu bukan berbuat apa-apa. Ternyata agree dengan Tuhan. Sepakat dengan Allah. Sedangkan doa kita seringkali kan suruh Tuhan sepakat sama kita. Gua maunya apa? Nggak bisa. Visi itu membawa kita ke level lebih tinggi. Kita yang sepakat sama Allah. Kata berseri-seri itu bukan apa bahasa Surabayanya mesem ya. Bukan senyum-senyum sana sini. Berseri-seri itu artinya happy to follow my vision. Apakah engkau kerasan dalam visi Tuhan? Atau kita menggerutu, Tuhan suruh kita ke Kanaan, lalu kita mengeluh sama Musa, apa-apaan sih kan enakan dulu, ngapain sih dibawa ke rooftop hari ini? Ngapain sih dibawa ke 2030 300 gereja? Ngapain sih ke 1000 gereja apalagi 1 juta murid, ke pulau-pulau jauh? Tidakkah cukup kita hanyalah beribadah? Kalau kita nggak kerasan dalam visi itu, kita akan mencetat keluar. Kalau kita kerasan di dalamnya, Yohanes 15 kita akan berbuah. Kata abide in me, tinggallah dalam aku. Kamu akan berbuah lebat. Kata tinggal dalam aku itu kerasan home sweet home. Gak bisa orang itu cuman stay married. Berapa banyak orang itu tetap stay married tapi sudah pisah ranjang, pisah kamar, sendirian. Stay married tapi gak kerasan dalam pernikahan itu. Gak bisa. Mana ada berkat madu susu buat anak cucu. Yang membuat berkat pernikahan kita itu diturunkan adalah pernikahan bahagia. Papa mama kerasan dalam pernikahan itu.
Dan Tuhan berkata, kamu harus berseri-seri. Kamu bersuka cita karena aku. Orang Israel ketakutan setengah mati kok itu Yosua. Untungnya mereka sudah pengalaman 40 tahun itu di disiplin Tuhan. Kalau enggak mereka akan mengulangi kesalahan nenek moyang. Mereka tidak menggerutu sama Yosua, sedangkan dulu mereka menggerutu sama Musa. Waktu Yosua berkata, kita ke Yeriko, mereka sorak-sorai di Yeriko. Padahal harusnya, kalau mereka tidak melihat dari sudut pandang Allah, mereka itu masuk perang loh. Menghadapi raksasa, tembok yang besar-besar. Sedangkan mereka harusnya sudah fine-fine sajalah mengembara. Apa salahnya jadi orang gypsy? Kenapa mereka harus menjadi orang pilihan Tuhan dan disuruh masuk ke Kanaan? Perang menanti mereka. Tapi mereka masuk dengan sorak-sorai. Kamu harus berseri-seri. Kalau kamu mau tembok ini roboh, kamu harus teriak happy. Makanya gak boleh kita itu hanya memberikan persembahan. Saya ngomong gini bukan karena minta uang. Saya ngomong begini itu untuk mengajarkan sebagai bapak rohani kepada anak-anak rohaninya. How we should worship Jesus. Gimana kita harus menyembah Tuhan. Gak bisa kita itu hanya memberikan persembahan. Persembahan yang kita berikan misalnya. Itu Alkitab mengatakan, Rasul Paulus menulis begini. Berikanlah dengan cheerful heart. Dengan sorak-sorai, dengan sukacita. I'm happy to give. I'm happy to serve. I'm happy to be an usher. Aku happy untuk bisa melayani Tuhan. Aku happy datang ke gereja. Bukan menggerutu datang, ayolah, ayolah Pak. Ayolah Koh. Ayolah Mas, datang ke gereja lah Mas. Ya oke lah, boleh lah sekali-kali. Gak bisa, Tuhan gak suka begitu. When you give cheerfully. When you worship wholeheartedly. Waktu engkau menyembah segenap hati. Waktu memberi dengan sukacita. Tuhan berkata kamu harus berseri-seri. Apakah Tuhan paksa kita tersenyum dan tertawa? Yes, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku. Tuhan suruh kita berseri-seri. Karena itulah kenapa banyak orang Kristen hidupnya tidak punya kuasa. Karena mereka melakukan tugas ibadah mereka. Atau ibadah mereka secara lahiriah. Tapi memungkiri sukacitanya. Oh, pada waktu itu engkau akan heran melihat. Dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Dilanjutkan di sini penjelasan berseri-seri itu apa? Tercengang. Kata tercengang di sana itu seperti orang yang jatuh cinta. Jatuh cinta, love struck. Ya, saya masih ingat kok, ini mungkin membuat sedikit malu tapi nggak apa-apa. Karena saya bangga dengan pernikahan saya. Saya pertama kali first kiss sama istri saya itu seperti orang bengong. Gitu. Setengah jam kemudian tuh kayak love struck, tahu nggak? Love struck itu kayak orang yang setelah mungkin kena sengat apa gitu. Saya nggak bisa sadar-sadar digini-ginikan orang, rasanya kayak, ya. Makanya itu jangan sembarang kissing anak-anak muda. Pastikan itu untuk pasangan hidupmu yang dari Tuhan. Dan love struck itu artinya apa? Itulah tercengang. Itu kayak orang yang bukan homesick tapi love sick. Kayak mereka itu feeling blue bahasa Inggrisnya. Itu maksudnya, kalau kita sama visi dari Tuhan, visi gereja kita apa? Mendirikan 1000 gereja lokal yang kuat dan 1 juta murid. Emangnya itu visi gua, itu bukan visi saya. Kalau saya, Bapak Ibu kalau tanya, saya hanya ingin peaceful life, sungguhan. Kalau Anda tanya saya secara orang-orangan, saya hanya ingin hidup damai. Saya cuman kepingin good life, hidup yang baik. Saya itu gak kengangguran. Memberikan hidup saya. Dari umur 18 tahun, ku serahkan cita-cita. Kenikmatan masa muda, dari umur 18 saya jadi hamba Tuhan. Saya lepaskan semuanya. Orang boleh kasih harta lah, kasih apa. Saya kasih masa muda saya yang menurut saya jauh lebih berharga daripada hanya sekedar harta yang bisa dicari kembali. Masa muda gak kembali. Buat apa sih? Kadang-kadang saya pikir ini visiku kah atau visi kami? Bukan. Kalau ditanya orang-orangan, saya hanya kepingin hidup yang tenang. Tapi Tuhan tuntun ke dalam perang. Mendirikan 1000 gereja lokal yang kuat, itu tidak gampang. Penuh tantangan, perizinan warga setempat, didemo, diviralkan, mau ditutup. Ini gereja-gereja sekarang yang saya maksudkan, nanti kita doakan.
lagi menonton kita, GMS Binjai, GMS Tabanan. By the way, kalau Anda menyaksikan ini, we are with you. Kami bersama denganmu, jangan khawatir. Ditonton masuk perang, mendirikan 1.000 gereja lokal yang kuat dan 1 juta murid. Anda itu bukan bergabung dalam sebuah gereja waktu Anda bergabung dengan GMS. Anda bergabung dalam kerajaan Allah. Oh haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Pinginnya sih cuman gimana ya di masa tua atau masa-masa saya sudah setengah baya, maunya itu cuman ke gereja itu cuman adem AC-nya, duduknya enak, cuman ibadahlah seminggu sekali. Masuk sini dikasih visi dari Tuhan. Yes. I think lebih baik begitu ya. Karena intisari bergereja telah bergeser sejak 2000 tahun lalu. Gereja mula-mula tidak didirikan karena Tuhan mau rumah ibadah. Diturunkan 120 api di atas kepala itu untuk membawa Injil sampai ke mancanegara. Amanat agung telah jelas, Yerusalem ditinggalkan ke Yudea, Samaria sampai ke ujung dunia. It's never on God's mind to play church. Banyak gereja hari ini murtad di seluruh dunia. Gereja yang berdiri tapi tidak pernah berdiri, tidak pernah terdaftar di sorga. Dia terdaftar mungkin di organisasi dunia. Never been a church in God's eyes. Tidak pernah menjadi gereja di mata Allah. Pahami sesuatu. Kalau saya main gereja-gerejaan, mendingan saya jadi orang kafir. Kalau saya bergereja beneran. When I fall in love, I really will fall in love. When I hate, I will be the greatest hater. When I love, I will be the greatest lover. Saya membuat suatu kesimpulan dalam hidup ini, kalau sama Tuhan tidak boleh setengah-setengah. Kalau saya benci, saya benci. Kalau saya cinta, saya cinta. Kalau saya masuk surga, saya tidak mau kaki saya di neraka. Kalau memang mau masuknya neraka, udah gak usah ngintip surga. Amin Bapak Ibu Saudara. Terlalu berat mungkin firman ini? Saya rasa firman ini yang menjadikanmu Kristen. Bukan yang menjadikanmu pengikut. Oh, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Kata berbesar hati artinya optimis. Mesti optimis jadi orang. Jadi orang harus optimis. Ibadah ke-1 tadi saya sampaikan tentang depresi. Roh depresi yang menguasai seluruh dunia akan semakin menjadi-jadi. Orang Kristen minimal harus optimis. Kalau saya tidak bisa minta iman, optimis duluan. Mesti optimis dulu. Jadi orang Kristen itu bahasanya gini loh, kalau disuruh sesuatu yang belum tahu, bisa enggak kamu lakukan ini? Jangan berkata, enggak mungkin Pak, enggak bisa. Kalau memang enggak mungkin, enggak bisa, itu pelan-pelan aja, enggak usah terlalu menggebu-gebu. Karena dunia sudah terlalu banyak berita ini, enggak bisa, enggak mungkin. Tapi kalau memang Anda merasa bisa, Anda orang yang optimis, Anda bisa ngomong gini, jangan janji palsu juga, bisa, tapi tidak pernah performa. Kalau saya jadi Anda, saya akan begini, bisa Pak, tapi kasih saya waktu untuk mengusahakannya dulu, nanti saya kasih report pada Bapak. Saya akan usahakan. Saya lebih suka orang yang realistis dan berkata, I will try my best. Jangan tolak di depan, gak bisa dulu. Kalau itu sesuatu yang memang sudah di jalur hidupmu. Saya akan usahakan Pak, semoga bisa. Doakan ya Pak, saya akan usahakan. Kasih saya 1,5 minggu, saya kembali ke Bapak dengan report, dengan hasil. Lalu habis itu, kalau Bapak itu minta 100 kulit katan, seperti Saul minta sama Daud, bawa pulang 200 kulit katan, tunjukkan kepada dia bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin Bapak Ibu. Jadi orang itu harus optimis. Kamu harus berbesar hati. Apalagi kalau sudah dalam visi Tuhan. Berbesar hatilah. Jangan kecil hati. Nah sekarang kita lihat berkat Tuhan. Di mana ada visi, di situ ada provisi. Bahasa Inggrisnya ya, saya bermain kata-kata ini. Where there is God's vision, there is always His provision. Saya suka sekali dalam bahasa Inggrisnya. Provision itu artinya penyediaan. Atau persediaan Allah. Provision itu adalah satu kata. Tapi di dalam kata itu ada kata vision. Provision. Ya, saya suka sekali kalau merenungkan kata-kata dan kalimat. Di mana ada visi. Dan kalau Tuhan pro dengan visi itu, di situ ada provision. Ada penyediaan Allah. Tuhan tidak pernah suruh kita itu pergi berperang lalu Tuhan sembunyikan peluru. Tuhan gak pernah suruh kita memanah lalu anak panahnya disimpan. Tuhan gak pernah suruh kita pergi tanpa sebelah sana. Tuhan suruh seseorang sudah datang. Tuhan suruh Filipus pergi ke tempat yang sunyi. Tapi di situ Tuhan telah memerintahkan seorang sida-sida Ethiopia untuk datang. Tuhan gak pernah suruh kita melakukan sesuatu. Lalu Tuhan tidak memberikan sumber dayanya kepada kita untuk melakukannya.
Ayat berikutnya ayat 5b. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Mari kita bedah setengah ayat ini. Sebab kelimpahan dari seberang laut. Kata kelimpahan di sana secara harafiah artinya money, wealth, kekayaan di situ. Kelimpahan di sana itu artinya kekayaan harta materi. Kekayaan itu akan mengalir dari seberang laut. Kata seberang laut di sana itu dalam bahasa aslinya from the western sea. Unik ya. Kekayaan dari barat, lautan barat akan dipindahkan harta itu. Ini literally atau secara harafiah, letterlek kata orang Belanda, bicara soal financial blessing. Sekali lagi saya tekankan bahwa gereja Mauritius yang saya gembalakan bukan penganut Injil kemakmuran. Tapi kita tidak alergi memberitakan apa yang jelas-jelas dalam firman. Injil kemakmuran itu bedanya adalah semua tolak ukurnya adalah harta. Sedangkan bagi gereja yang menganut seluruh firman, harta ada di pinggiran, termasuk bagian dari perjanjian Allah, namun bukan utama. Yang utama itu relationship with God, righteousness, peace and joy in the Holy Ghost. Kebenaran, kekudusan, sukacita dan damai sejahtera. Tetapi saya tetap tidak bisa mengkorting firman, bahwa firman dengan gamblang berkata, kelimpahan dari seberang laut, lautan barat akan dipindahkan eastward ke timur. Dan ini jelas sekali bicaranya. Jadi saya mau beritahu sesuatu di sini bahwa Tuhan juga menyediakan janji financial blessing dalam kehidupan putra-putrinya. Kalau gitu nggak mungkin Yesus mengajarkan doa Bapa kami, berikan pada kami hari ini makanan kami secukupnya atau rejeki kami. Give us today our daily bread atau blessing. Jangan sampai kalau kita nggak percaya berkat itu dari Tuhan dan kita nggak mengharapkan dari Dia, orang membuat kita merasa bersalah kalau kita berharap sesuatu yang materi dari Tuhan. Pertanyaan saya, lalu berharap sama siapa? Jangan-jangan orang yang tidak berharap sama Tuhan, nanti kalau dia kerja keras, dia berkata, tanganku yang membuatku kaya. Ujungnya sombong. Tapi orang yang tidak berharap sama Tuhan, nanti jangan sampai nanti ketika dia berhasil, selain sombong, dia berkata, ups, kebetulan, gua hoki. Gua hoki sesuai feng shui. Sesuai dengan tanggalnya. Nanti malah justru cari-cari tanggal keberuntungan. Udahlah Bapak Ibu di sini kalau ada anaknya mau menikah, mau cari tanggal bagus itu nggak ada. Semua orang tanggal bagus, yang cerai berapa? Yang cerai berapa? Nggak usahlah percaya gitu-gituan. Cari aja tanggal yang praktis. Tanggal bagus nggak ada. Tanggal buruk itu semua tinggal siapa yang jalani. Semua jadi bagus. By the way, Yeriko itu runtuh setelah dikelilingi 13 kali loh. Apes buat musuh, untung bagi umat Allah. 13 itu apes buat orang yang percaya. 13 itu untung buat kita yang tidak terpengaruh olehnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ulang tahunnya masih tanggal 21. Dirayakan tanggal 20. Tuh aku takut jangan nanti pendek umur. Berapa banyak orang ulang tahunnya tepat waktu mati dini. Rumah sakit gak pernah kembali. Rayakan ulang tahun saya 1 tahun sebelumnya gak apa-apa. Tiap hari boleh kirim cake ke sini. Saya tetap panjang umur kalau Tuhan berkata demikian, daripada saya panjang umurnya tapi sia-sia hidupnya. Mendingan pendek tapi penuh. Tapi kalau bisa panjang dan penuh sekalian. Bapak Ibu coba pikirkan, superstisi itu ridiculous atau konyol sekali. Gak usah percaya yang gituan. Janji berkat itu ada bukan kebetulan. Dan jangan sampai nanti sombong karena tangan sendiri. Asal kita itu imbang. Kita percaya Tuhan, namun kita bekerja keras. Kata Paulus di Tesalonika, lu gak kerja, gak usah makan. Jangan doa doang. Anda kira pendeta kerjaannya doa saja? Ikut sama saya 1 minggu, Anda muntah darah. Meeting ini, editing, ngatur ini segalanya, doanya, firmannya, khotbahnya, konselingnya, ketemu orangnya, social responsibility dengan pemerintah, dengan pejabat, dengan jemaat, pergi ke rumah sakit, pergi ke penjara. Ikut saya 1 minggu. Anda tidak kelihatan ujung utas talinya itu uang.
Anda lakukan itu hanya untuk jiwa. Kalau Anda tidak panggilan, tidak akan tahan. Jangan jadi dokter juga, kalau memang tujuannya adalah untuk mencari keuntungan. Bapak, Ibu, Saudara, saya mau beritahu sesuatu bahwa kita semua harus bekerja keras. Jangan hanya percaya berkat dari Tuhan lalu kita tidak berbuat sesuatu. You do something. Saya buka rahasia, saya bukan tidak dalam kondisi paling fit sekarang. Kemarin sudah diminta untuk saya cuma khotbah 2 kali. Saya bilang no, I'm gonna give my best for my church. Saya mau khotbah 5 kali hari ini, kuat, doakan supaya saya kuat. Saya nggak apa-apa, nggak sakit, cuman badan saya masih agak lemas-lemas sedikit. Tapi saya 5 kali hari ini akan kuat. Saya mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk Anda. Siapa bilang nggak kerja keras? Tim hari ini yang bekerja dengan saya semuanya nanti itu Redo dan kawan-kawan semuanya itu 5 kali ini. Itu hanya akan duduk di situ 5 kali sampai kursinya jamuran nanti. Kasih tepuk tangan untuk mereka juga. I want you to understand that nothing substitutes for working hard. Not even praying hard. Tidak ada yang bisa menggantikan yang namanya kerja keras meskipun doanya keras. Doa itu keras. Ada hari-hari di mana kalau saya doa 3-6 jam. Itu masih terjadi dalam hidup saya sampai 7 jam hari ini. Saya masih doa sebanyak itu setiap hari. Akhirnya terbuka juga. Tadi pagi saya berkata saya nggak mau buka. Rahasia kebuka juga. Saya ajak sekali-kali doa sama saya 7 jam. Non-stop. Kalau Anda tidak punya roh doa yang kuat, Anda tidak akan tahan. I want you to understand that we all work hard. Therefore the church grows. Gereja ini bertumbuh karena pekerjaan, karena kerja keras semua bagiannya, semua sukarelawannya, semua full timernya. Kalau Anda mau lihat apapun bertumbuh di hidupmu seperti gerejamu, bekerja keras juga. Tapi doanya jangan kurang. Doaku masih 3, 2, 3, 6, 7 jam sehari. Saya masih doa keras, meskipun pekerjaan saya keras. Saya minta Anda tidak mengorting apa-apa. Kerja keras perlu, doa dengan sungguh-sungguh juga perlu. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang tercinta. Kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Saya suka kata beralih kepadamu. Beralih kepadamu di situ artinya dititipkan. Luar biasa loh. Beralih itu artinya converted and then entrusted. Coba ya bahasa Inggrisnya. Converted itu conversion yang juga diartikan pertobatan. Conversion itu artinya seperti nilai tukar uang. $1 sama dengan 15.000 sekian. Itu kan nilai tukar. 1 yen itu berapa dolar? Atau mungkin 1 Singapura dolar lawan USD itu berapa? Itu ada conversion. Kenapa mata uang negara tertentu kuat? Karena banyak orang memakai mata uang itu. Kenapa dolar itu merajalela di seluruh dunia? Karena seluruh dunia masih didominasi USD. Misalnya kalau seluruh dunia pakai rupiah, ya rupiah kuat sekali lah. Nah disinilah Tuhan berkata, nanti misalkan ini rupiah nih ya misalnya, nanti akan aku convert. Harta dunia itu, bangsa-bangsa itu akan semuanya itu ke rupiah. Masalahnya, kira-kira gitu bahasanya. Sehingga akan kuat. Nah ini maksudnya beralih kepadamu itu conversion. Ditukar, money changer. Apa yang mestinya miliknya Afrika, miliknya mana, tiba-tiba milik Indonesia. Itu maksudnya. Ini penguatan ekonomi terjadi dari tangan Tuhan. Aku akan memastikan orang beli dari kamu dan kamu yang produksinya. Dititipkan dan bukan hanya converted. Lucunya, bukan lucu, indah mulianya adalah beralih kepadamu. Kata beralih itu artinya entrusted. Jadi Bapak Ibu dengarkan, hari-hari ke depan ada berkat materi yang diberikan kepadamu tapi tidak pernah sungguhan diberikan. Itu hanya dititipkan kepadamu. Akan ada beberapa orang-orang perusahaan, bukan beberapa, tapi siapa percayakan alami ini. Perusahaan Anda, pekerjaan Anda, atau keuangan pribadi, atau secara korporasi, atau secara bisnis, atau toko satu, atau hanya satu gerai saja, atau satu depot, atau satu chain, atau satu rantai restoran. Akan ada berkat-berkat materi yang Tuhan akan convert ke margamu, ke keluargamu, atau ke grup bisnismu, atau kepadamu secara individu. Dan Tuhan percayakan harta itu kepadamu. Ada batasnya, tidak ada uang tanpa seri. Tuhan itu menguji kita. Dan Tuhan percayakan kepada keluarga itu atau kepada orang itu sebagai titipan. Titipan apa sih? Aku titip ya ini. Aku titip untuk gerejaku. Aku titip ya ini. Aku titip untuk orang-orang miskin. Aku titip ya. Aku titip ini untuk misi. Aku titip ya untuk misionaris. Aku titip untuk hamba-hamba Tuhan.
Dan aku titip ini juga bahkan untuk pekerjaan kemanusiaan. Tapi hati-hati, nanti saya kasih tips-tipsnya tentang CSR atau perusahaan-perusahaan yang punya dana sosial. Be careful, ada berapa orang pikirannya cetek soal itu. Nanti saya jelaskan. Aku titipkan. Kata dipindahkan atau beralih di situ itu artinya titipan. Anda tidak pernah memilikinya. Saya sampai merinding waktu saya baca ini. Semoga jemaatku tak akan mengerti ini. Lalu berikutnya, lanjutkan dulu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Nah, kata kekayaan di sini malah justru bukan soal money. Aneh ya. Dalam bahasa aslinya kekayaan bangsa-bangsa artinya forces. Kekuatan bangsa-bangsa. Berarti nanti akan ada terjadi gelombang yang namanya an army of investors and developers. Itu akan, atau sebuah tentara investor dari luar negeri, bahkan developer, pengembang atau orang-orang ahli dari luar negeri akan turut membangun. Tapi nanti kebaktian berikutnya saya baru jelaskan. Kebaktian-kebaktian berikutnya ada unsur-unsur ini yang saya harus jabarkan. Tentang bagaimana anak-anak kita harus sekolah hari-hari ke depan sebagai orang percaya di Indonesia. Nanti saya jelaskan, not now. How we must groom our children. Soalnya nanti anak kita akan punya dua jalur. Jalur memerintah atau gigi jari. Hanya dua. Dengarkan nubuatan Tuhan. Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu kepada siapapun tanpa menunjukkan dulu kepada para nabinya. Nanti saya jelaskan, tapi sekarang izinkan saya mengatakan bahwa Tuhan telah menubuatkan sejak Yesaya bahwa kekayaan bangsa-bangsa, kekuatan mereka itu akan dipindah skill-skillnya. Ayat 6. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Masa Tuhan tertarik sama unta toh? Ayat ini sampai hari ini setelah Israel berdiri sebagai negara 1948, negara berdikari, tetap Israel nggak dipenuhi dengan unta, seperti Australia dipenuhi kanguru, atau seperti Selandia Baru dipenuhi domba, tetap nggak unta. Maksudnya apa? Ini pasti bukan unta yang Tuhan maksudkan, pasti orang. Coba kita baca. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba. Akan membawa emas dan kemenyan dan sebagainya. Unta-unta muda dari Midian. Midian adalah anak Abraham dari istri Keturah setelah Sarah meninggal dunia. Catat itu dulu. Midian itu termasuk anak Abraham tapi tidak termasuk 12. Tidak termasuk keturunan perjanjian. Nah itu orang gak ngerti dan mereka tidak menjadi salah satu daripada suku Yakub. Sedangkan Eva adalah anaknya Midian, cucunya Abraham. Berarti ini secara nubuatan juga bisa bicara tentang youth and children, anak-anak muda, anak-anak kecil dari gereja-gereja tradisional yang sudah tidak lagi menurunkan kuasa, tapi secara lahiriah. Paham ya? Seperti saya katakan tadi, struktur tidak boleh berubah, tapi tafsiran bisa berkembang. Strukturnya nggak boleh berubah. Ini tetap untuk Israel, tapi untuk kita gereja perjanjian baru, kita harus mengerti maksud Allah di balik setiap ayat ini. Untuk konteks kita dan untuk konteks negeri kita Indonesia. Jadi saya melihat dari ayat ini, bahwa Tuhan pedulikan unta muda dari Midian, bahkan Eva, itu berarti keturunan kedua ketiga dari orang-orang Kristen yang pernah lahir baru, namun sekarang turun-temurun bukan lagi orang pilihan, tapi secara lahiriah dan tradisional. Ini bicara tentang kantong-kantong Kristen di Indonesia. Christian pockets di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan ternyata peduli loh. Orang berkata, kenapa kita harus merintis gereja di tempat-tempat yang saya sempat mikir, tempat-tempat sudah notabene juga Kristen. Kristen gak Kristen, kita ini 1000 gereja lokal 1 juta murid itu sampai kemana-mana. Kantong atau bukan, percayalah. Saya pernah sekali waktu mendengarkan intimidasi seperti ini kok rasa agak guilty, iya ya. Apakah salah strategi? Saya sudah doa sih, saya doa lagi masuk hadirat Allah, saya dapat ayat ini. Aku tetap akan mengutus keturunan-keturunan Yakub untuk bicara ke keturunan-keturunan Midian. Dan mungkin Midian akan menganiaya kita. Mungkin akan diviralkan. Silakan. Kita mendingan viral sebagai pembaptis
daripada viral sebagai pembunuh. Kita akan viral menjadi seorang pembawa kebangunan rohani daripada viral sebagai seorang pecina. Monggo mas, silakan. Haleluya. Haleluya. Pahami ini, unta-unta muda dari Midian ini adalah anak-anak Abraham pula. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan keperbuatan masyhur Tuhan. Sheba itu mana? Mereka semua akan datang dari Sheba. Ini kok ke kiri kanan dia, Midian, Sheba. Ini beberapa lokasi dan beberapa geografi terwakili. Sheba itu Ethiopia. Anda ingat gak Queen of Sheba yang datang ke Salomo di zaman purbakala? Atau Ratu dari Sheba. Sheba ini Ethiopia. Mereka akan membawa emas dan kemenyan. Waktu saya baca ini, saya dapatkan sebuah nubuatan tangkap ini. Hari-hari ke depan, tidak secepat itu bisa menggantikan USA atau Amerika. Orang-orang yang kerjaannya besar, hubungannya dengan Amerika ini ceritanya, betul-betul ekspor impor apa? Dalam waktu 10 tahun mungkin belum terasa pengaruh. Tapi firman ini berkata dalam konteks Indonesia, dengar baik-baik bahwa nanti hari-hari ke depan akan increasing, akan semakin bertambah. Bisnis-bisnis yang datang, wealth and business ya, kekayaan dan bisnis yang akan datang dari benua Afrika, China dan India, itu akan lebih banyak meningkat di Indonesia. Jadi siap-siap pasang radar soal itu. Dalam 10 tahun, 15 mungkin belum bisa menggantikan Amerika. Amerika tetap pasar terbesar, tapi melemah. Demikian pula Eropa. Anda akan mulai lihat Afrika harus mulai lirik, sedangkan Indochina, seperti Vietnam, Kamboja, dan sebagainya, Laos juga, mereka masih semi terbuka, dan mereka akan menjadi pengikut persis di belakangnya, dan biasanya akan banyak bersaing dengan Indonesia soal manpower. Performanya lebih cepat, lebih murah, akan banyak pabrik pindah di sana, mungkinan terjadi, tapi mereka bukanlah dari sisi atas hulu ke hilirnya. Hulu ke hilirnya tetap negara maju. Negara maju nanti itu Anda akan lihat kebangkitan Afrika di hari-hari ke depan. Waktu saya baca ini, saya merasakan dalam hadirat Allah, setelah 6-7 jam berdoa, saya merasakan beritahu pada jemaatmu, ya jemaatnya Kristus maksudnya, untuk siapkan diri ke situ. Belajar bahasa Chinese. Tak lama yang lalu saya lagi makan kue tiao somewhere, tidak ngendorse nih. Saya disapa sama satu orang Batak, jemaat kita di GMS Kalimantan, kerja di sana. Saya disapa, lalu ngomong, saya tanya, kamu sekolah di mana? Saya sekolah di China, di mana gitu. Saya lupa, di Beijing kalau nggak salah. Saya bilang, hah? Terus langsung dia ngomong dalam bahasa Chinese sama saya, kaget saya. 1,5 tahun baru bisa orang Batak asli, ngomong bahasa Chinese. Memang secara mother tongue, secara pengulasan pronunciation, penghafalan, ya, itu tidak seperti orang asli. Tetapi kosakatanya sempurna. Itu kelihatan orang belajar sungguhan. Cuman 1,5 tahun, back and forth ngomong sama saya dalam bahasa Chinese. Sampai dilihat seluruh orang yang lagi pegang sendok garpu kue tiao. Kalau lihat saya mungkin mereka curiga, ini orang Taiwan kali. Tapi kalau lihat dia nggak mungkin. Saya bilang sama dia, peifuni, saya sampai gitu. Saya bilang, saya kagum. Dia bilang, oh nali, bukan. Dia bilang, toto sejauh atau apalah. Bukan tang atau gimana, nggak tahu ngomong apa. Dia, wah, saya sampai sungkan-sungkanan sama dia. Saya berlutut sujud. Wah, peifuni. Saya kagum luar biasa, ini orang sudah berada di jalur nubuatan Allah. Orang Afrika pun mulai bicara bahasa Chinese. Inggris sih gampang, semua kita sudah Inggrisan. Kalau Anda pintar, dan pintar mendengar suara Tuhan, maksudnya bukan pintar itu otaknya. Kita akan mempersiapkan diri untuk 20 tahun ke depan. You prepare yourself. Saya tidak mau jemaat yang tumpul. Jemaat kita ini akan masih tinggal di bumi sampai akhir hayatnya atau sampai Tuhan datang. Lebih baik kita persiapkan untuk jadi champion semuanya. Katakan ke arah kanan kirinya, Tuhan akan memakaimu secara luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Segala kambing domba Kedar, ayat 7, akan berhimpun kepadamu. Kedar itu siapa? Kedar itu adalah the second son of Ismail, itu anak keduanya Ismail. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Kata domba-domba jantan dalam bahasa Ibraninya itu men.
laki-laki. Nggak bicara tentang domba, Tuhan nggak tertarik sama animal. Nebayot adalah anak sulungnya Ismail. Kenapa kok anak bungsunya Ismail yang disebut dulu, setelah itu anak sulung? Semua berkat yang Anda alami, yang kelihatan dari sisi mustahil pindah kepadamu, itu baru permulaan Bapak Ibu. Itu belum anak sulungnya dimunculkan Tuhan. Makanya jangan GR dulu, jangan percaya diri keterlaluan sehingga meninggalkan Tuhan, atau jangan sampai puas di titik ini. Bahwa semua yang kita lihat sekarang, kalau Anda dan saya ngira misalnya yang di Surabaya ini, rooftop ini sekarang wow gimana, ini belum apa-apa. Saya curiga, ini hanyalah pangkalnya. Nanti branch atau nanti cabang-cabangnya jauh lebih besar. Nanti kita akan lihat rooftop-rooftop di seluruh dunia yang lebih dari ini. Apapun yang Tuhan berikan sekarang itu baru kedarnya. Baru Allah kedarnya. Belum nebayotnya. Makanya itu jangan kita itu berbicara besar kalau baru diberkati Tuhan. Kalau kita itu baru diberkati itu jangan sampai kita meninggikan diri. Apa-apaan. Rendah hati aja terus supaya Tuhan bisa terus tinggikan. Jadi orang itu pokoknya ngendek aja. Mau disikat diam aja. Mau disalah ngerti, jalan terus. Mau dilempar batu gak usah cari siapa yang lempari. Mau digonggongin anjing, kafilah berlalu. Udah, Tuhan yang tinggikan terus. Persiapkan dirimu. Hidup gak hanya sebatas hari ini. Orang bilang begini, orang bilang begitu, itu terserah mereka. Hiduplah untuk Tuhan yang masih laju terus. Oh haleluya, domba jantan Nebayot akan tersedia bagi ibadahmu. Ada dua concern di hati Tuhan yang saya mau sampaikan. Dua concern ini harus Anda tangkap dengan iman. Dari ayat 6 dan ayat 7 saja yang kita baca, belum ayat 8 seterusnya ya, masih ada 2 ayat lagi saya jelaskan. Ayat 6 dan ayat 7 ini saya mendapatkan dua concern yang saya tangkap dalam doa saya. Satu, kantong-kantong Kristen harus diselamatkan di Indonesia. Kantong-kantong Kristen yang mudah tercuri. Tahukah di Indonesia ada kantong-kantong Kristen dari Sabang sampai Merauke yang akan meninggalkan imannya hanya demi sebotol aqua. Gereja harus melakukan sesuatu. Itu bukan karena masalah ekonomi, itu iya. Kemiskinan harus dientaskan, itu iya. Tetapi itu juga masalah mental, karena tidak adanya kebangunan rohani. Sedangkan orang Korea yang saya tahu yang berapi-api, memang bukan muda-mudi. Korea yang saya pahami, yang saya ngerti gereja-gereja di Korea. Baik Korea di luar negeri maupun Korea di dalam Korea. Khususnya Korea di Korea. Kalau di luar negeri masih ada anak-anak mudanya, karena mereka masih western. Masih ke barat-baratan. Kalau yang betul-betul Korea itu kaku betul. Sehingga banyak anak-anak muda hilang dan lenyap sirna dari gereja. Korea di dalam orang-orang Korea, yang sungguh-sungguh di dalam Korea itu banyak orang tua. Tapi itu pun masih kelihatan afterglow. Atau masih kelihatan sisa-sisa kemuliaan masa lalu. Dari tahun kebangunan rohani 1950. Zamannya Yonggi Cho muncul dan sebagainya itu. Saya melihat kesungguhan hati mereka. Itu orang Korea. Kalau diutus misionaris itu gak bisa bahasanya. Orang Korea itu bahasanya kental, gak seperti orang Indonesia bisa tiru logat Korea, logat Jepang, logat apapun. Orang Indonesia itu linguistically talented, sebenarnya kita itu minder aja. Sebenarnya kita itu sangat bakat bahasa. Mana ada, saya belum pernah kenal orang-orang internasional yang suka membuat lelucon tentang bangsa lain punya logat. Itu cuma orang Indonesia. Karena mereka mau buat lelucon, mereka jadi lelucon, mereka gak bisa logat apa-apa. Orang Korea, kalau yang Korea betul-betul yang gak pernah di luar negeri tinggal, itu ngomong bahasa Inggris kayak Korea, ngomong bahasa Spanyol kayak Korea. Jadi orang nggak bisa bedain. Lu ngomong bahasa apa, tetap keluarnya Korea. Kalau orang Indo bisa Ajinomoto semuanya keluar. Saya beritahu ya, orang Korea itu kalau diutus sama Tuhan pergi Afghanistan, India, mana mereka langsung pergi. Ada ribuan misionaris Korea, nggak bisa bahasanya ke situ. Beberapa orang-orang dari GMI yang kita kenal dengan baik tentunya, itu sekarang ada di Ukraina. Semua orang pergi minggat, dia di dalam sana, dibom tetap di situ. Malah beli gedung sekarang jadikan tempat misionaris yang pompong murah. Orang Korea itu saya acungi kayak gini. Dan mereka tidak mudah untuk dipindahkan imannya. Mereka mau disuap kayak, mau diancam sama KGB. Ada yang diancam, saya tahu ada juga yang mau dibunuh. Mereka tetap di situ, mereka nggak takut. Itu mental. Kenapa? Doanya lo kayak gitu, militannya. Firmannya lo, gerejanya berapi-api meskipun sekarang nggak ada anak mudanya. Tapi dulu kan mereka muda, berapi-api. Nggak heran, mana bisa mereka itu menjual imannya demi segelas aqua.
Orang Korea mati pun tidak hengkang dari Kristus. Penjara pun tidak hengkang dari Kristus. Luar biasanya kayak gitu. Dan mereka tidak punya duit. Mereka pergi ke situ. Banyak itu organisasi misi, tidak tentu gereja. Mendanai puji Tuhan, gereja kita itu terus di backup jemaat yang misionaris. Kasihan mereka terontang-antungkan seperti itu. Tapi mereka tetap menjadi misionaris. Memenangkan banyak jiwa. Rahasianya bukan cuma di ekonomi. Waktu saya pergi ke kepulauan Kepulauan Timor, Nusa Tenggara soalnya, Nusa Tenggara. Saya pertama ketemu dengan pejabat setempat. Saya sampaikan kepada beliau, saya berkata, Pak, waktu saya mendarat, Roh Kudus berkata, saya bilang begini, karena kita dipanggil menjadi saksi juga terhadap raja-raja. Perhatikan air bersih. Saya disuruh doa untuk air bersih tempat ini. Saya ini orang yang paling jarang baca-baca berita segalanya ya. Memang itu kekurangan saya dilengkapi oleh tim saya. Tapi saya tiba-tiba merasa air bersih di sini. Beliau langsung berkata, itu salah satu program kami. Saya berkata, Bapak kalau menjabat, Bapak mesti berdoa sungguh-sungguh, ini harus dientaskan. Bukan untuk agenda pribadi, tapi harus untuk rakyat. Saya doakan. Sampai saya tidak bisa sebut apa posisi segalanya, saya rasa tidak etis. Saya berdoa begitu. Tentunya ada hal-hal yang perlu dilakukan. Waktu saya pergi ke Nusa Tenggara itu, kepulauan itu, saya melihat di situ tuh, kalau menurut saya sih belum sepandang mata, cuman berapa hari di sana, nggak objektif ya saya ya. Tapi saya lihat ikan-ikan apa hasil laut luar biasa, tapi mungkin jarang ada orang investor datang sana untuk membangun pendinginnya. Padahal hasilnya luar biasa. Tapi setelah 1 hari di pasar busuk sudah. Saya bilang, Pak, ini mestinya banyak orang mesti bisa datang dari mana-mana untuk membangun Indonesia bagian yang lain. Tapi saya bukan politikus, itu bukan urusanku. Saya bangun kerajaan sorga, saya cuma kasih ide. Tapi ketika saya berdoa untuk semuanya, tiba-tiba Tuhan berkata, kebutuhan mereka terbesar dan paling mendasar adalah they lacking the Holy Spirit in their life. Mereka tidak mengalami Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, makanya malam Pentakosta. Yang lain-lainnya itu agenda menyusul. Number 1 yang harus duluan. Yang pertama first thing first. Itu spiritual thirst. Yang pertama harus menjadi yang harus dipenuhi. Adalah haus lapar akan kebenaran. Kehausan rohani. Seperti orang Korea. Kalau mereka sudah dapat itunya. Gak dapat makan juga gak pindah agama. Mau dianiaya, mau dibunuh pun mereka tidak akan hengkang. Saya rasa itu fondasinya. Air bersih segalanya itu tambahan. Kerajaan Allah dan kebenaran itu nomor 1 saudaraku. Saya langsung waktu malam Pentakosta saya berkata, you need the Holy Spirit. Boom! Roh Kudus dicurahkan. Banyak orang berkata gak pernah terjadi seperti itu. Histeri mungkin di kota itu secara size saja misalnya. Pertemuan demikian rupa. Orang masih membicarakannya. Saya rasa itu perlu. Kantong-kantong Kristen perlu itu, perlu dua-dua. Pelayanan itu harus holistik, harus sepenuhnya. Air bersih juga perlu, pendidikan juga penting. Sandang pangan papan itu harus diberikan. Jangan ngomong tentang firman kalau orang tidak bisa makan. Makanya kita juga ada yayasan namanya Mawar Sharon Peduli, itu terus dijalankan. Janji kita waktu kita masuk rooftop terus jalankan MSP. Tapi jangan lupa, kebangunan rohani itu jawabannya. Sebab orang makan, minum, besok juga lapar lagi. Apa yang dimakan keluar di jamban. Tapi apa yang masuk ke hati tidak akan keluar lagi. Christ here. Kristus di sini. Air kehidupan. Kamu tidak akan pernah haus lagi. Kamu tidak usah menimba air ini lagi. Itu yang kita rindukan. Gereja tetap harus gereja. Yang lainnya itu tugas pemerintah, tugas businessman juga. Tapi gereja tetap akan memberitakan spiritual thirst harus diisi dulu. Kantong-kantong Kristen harus kita lawat. Makanya gereja-gereja kita ada di mana-mana sekarang. Kantong-kantong Kristen mudah tercuri di Sabang sampai Merauke. Kedua, concern Tuhan adalah pulau-pulau yang jauh di Indonesia, di luar Jawa. Tolong diingat Bapak Ibu Saudara yang di dalam pulau Jawa yang menyaksikan saya, yang di luar Jawa ini, Anda sekarang menjadi subjek kasih kami. Tolong diingat regional Sumatera yang dipimpin oleh Pastor Maxi. Regional Kalimantan yang dipimpin oleh Pastor Yudi yang telah pindah ke situ, khusus saya pindahkan ke sana. Padahal saya kangen setengah mati. Saya kekurangan orang di sini. Jangan lupa,
Kepulauan Sulawesi, Ambon, dan Papua yang disingkat regional Sulam Papua yang dijalankan oleh Pastor Po Chen, Pastor Thomas, yang menjalankannya dengan sangat baik. Sekarang beliau ada di Makassar. Tahun depan Desember akhir, Tuhan izinkan kita akan resmikan gedung kita baru di GMS Makassar yang lebih besar. Manado terus berkembang. Lalu jangan lupa tentunya GMS Bali dan Kepulauan Nusa sampai ke ujung timur sana, sampai ke Australia yang dipimpin oleh Pastor Samuel Muji dan istri, yang sekarang sudah baru saja beberapa minggu lalu saya utus ke Bali, pindah ke situ. Bapak Ibu, ingatlah bahwa GMS tidak hanya ada di Surabaya, Jakarta, Semarang, Jogja. Hatiku menangis untuk seluruh Indonesia. Saya kalau disuruh jadi pendeta, cuman untuk ngayom-ngayomi begini, cuman untuk ganggang kaki enak-enak, cuman hidup tenang, saya akan taruh rencana saya. Saya akan resign. Tapi selama masih ada satu jiwa lagi di kantong-kantong Kristen yang tercuri gara-gara sebotol aqua, I'll bring you to war with me. Gereja ini akan saya bawa ke medan perang. Kalau Anda tidak tahan, jangan di gereja ini. Cari gereja lain. This church is not for you. But if you're with me, kalau Anda dengan saya, let's go to war. Kita akan menangkan perang ini untuk Tuhan. Pengusaha-pengusaha dengar saya. I don't want your money. I want you to understand this. If you don't understand this, your money is no good. Kalau Anda tidak mengerti ini, uangmu tidak ada gunanya. Sekarang saya jelaskan kenapa banyak pengusaha salah kaprah. Sedikit lanjutkan ya. By the way, oke, ayat 8 aja langsung. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Karena siapakah mereka ini yang melayang seperti awan itu, kedengarannya sama seperti Yesaya 6 ayat 8 panggilan Yesaya, siapa yang akan pergi untuk aku? Siapa yang pergi untuk kami? Allah Tritunggal berbicara. Siapa yang akan kami utus? Ini aku, utuslah aku. Bukan ini aku, utuslah dia. Inilah Yesaya. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan? Yesaya 6 ayat 8. Siapakah yang akan pergi untuk kami? Ini aku. Tidak semua kita akan dipanggil pergi loh, kemana-mana, ke sana, timur-timur, segala enggak. Tapi kita semua punya hati harus pergi. Hati kita harus pergi. This is the church I will build you, Lord. Inilah gereja yang akan kita bangun. Ayat 9, sungguh akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan. Untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh, perak dan emas yang dibawa serta. Inilah visi jiwa-jiwa. Untuk nama Tuhan Allahmu dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel. Berhenti di sana ayat 9. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan. Kapal-kapal Tarsis, pernahkah Anda baca Yunus pasal 1 ayat 3? Yunus pasal 1 ayat 3, Tarsis adalah traumanya Allah. Kok bisa Allah punya trauma? Bukan, ini kiasan saja. Tarsis adalah tempat Yunus pergi untuk menjauhi hadirat Allah. Itulah Tarsis. Yunus itu pergi ke sebuah tempat namanya Yopa. Hari ini Tel Aviv. Dia cari kapal pergi ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Untuk melarikan diri dari panggilan. Tapi kenapa di Yesaya dikatakan kapal Tarsis yang berlayar di depan? Tuhan mau supaya kita itu setir hidup kita, keluarga dan bisnis kita, pelayanan kita, gereja bagi saya sebagai gembala sidang. Itu in the direction of mission. Bukan away from it. Gereja bisa berdiri tanpa misi, bisa banget. Taruh aja artis, taruh aja apa, taruh aja acara, bisa. Saya tidak mau bangun gereja apal-apal, mengerti? Saya akan bangun gerejanya Tuhan. Kapal Tarsis berlayar di depan, yang di depan itu misi. In the direction of mission. Tidak di arahnya misi. Mission directed church, mission directed business, mission directed marriage, mission directed life, mission directed family, hidup yang arahnya adalah misi, bisnis yang arahnya adalah misi, pelayanan yang arahnya misi,
Gereja yang arahnya misi. Keluarga pernikahan yang arahnya misi. Itu yang Allah kehendaki, kapal Tarsis di depan. Kapalmu di belakang. Bawa emas dan sebagainya di belakang. Ini luar biasa. Sebab ia mengagungkan engkau. Yang saya maksudkan misi itu tidak hanya humanitarian atau pekerjaan kemanusiaan. Itu perlu, jangan salah ngerti. Tadi saya sudah jelaskan. Pekerjaan kemanusiaan itu bagian dari pelayanan. Tapi yang utama adalah keselamatan. Karena saya suatu hari dulu pernah nimbang-nimbang. Saya mau jadi apa ya? Jadi orang baik saya kasih makan. Tapi orang itu masuk neraka buat apa? Saya harus kasih dia makan. Tapi seperti Yesus saya harus kasih dia. Maksudnya saya harus kasih dia minum. Kalau dia dahaga mati gimana? Gimana saya bicara sama dia? Tapi saya juga harus memberi dia air yang tidak berasal dari dunia. Karena minuman ini yang membuat dia tidak lagi dahaga. Bukankah Yesus ketemu sama wanita yang ambil air itu di sumur Samaria. Tapi ujungnya kan Tuhan tunjukkan pada dia air yang lebih bagus. Wanita itu taruh airnya dan pergi lari ke kampung halamannya. Ceritakan pada dunia. Ingat Bapak Ibu Saudara, saya memutuskan suatu hari untuk jadi pendeta. Karena saya rasa ini panggilan yang paling mulia. Anda jangan jadi pendeta kalau Tuhan tidak panggil. Karena kita dalam tim kesebelasan. Gak semuanya itu jaga gawang, gak semuanya striker. Kita harus saling kerjasama. Saya berkata, saya rasa saya akan ini dulu, yang lainnya menyusul. Nah ini butuh seluruh kita kerjasama. Bukan hanya humanitarian, kebanyakan orang itu, apalagi kalau bisnisnya sudah sukses, pikirannya itu hanya mau kemanusiaan. Nah itu oke. Tapi tahukah Anda nubuatan ini bahwa Allah setiap hari pedih hatinya melihat anak-anaknya dicuri karena segelas aqua? Nah segelas aqua. Bisa rasakan nggak kalau anak kita jadi pelacur, ini secara rohani. Misalnya kalau secara jasmani, gara-gara mereka cuma minta sesuap nasi, itu jadi orang tua sakitnya seperti apa? Saya bisa rasakan hati bapak itu kayak apa. Gak usah mikirkan orang-orang yang belum kenal Tuhan. Pikirkan aja kantong Kristen di Indonesia. Sumatera ada loh. Toraja juga ada. Sulawesi. Di sebelah sana Papua. Wah. Di kepulauan bawah itu. Nusa-Nusa itu. Nusa Tenggara. Itu. Tahukah terjadi human trafficking dan sebagainya? Saya rasa gereja tidak perlu menjawab semuanya itu bagian polisi atau aparat. Tapi puji Tuhan kalau ada aparat yang takut akan Tuhan, yang part of the gereja yang punya misi, sehingga nanti kalau sebagai pejabat, dia tidak akan menyalahgunakan, dia akan punya misi dari Tuhan. Saya bersyukur. Gereja tidak boleh melakukan segala sesuatu, gereja mau jadi klinik, gereja mau jadi hospital, gereja mau jadi apa, gereja tetap jadi gereja. Tugas kita utama dalam memberitakan Injil dan memuridkan jemaatnya dalam profesi yang berbeda-beda. Nah izinkan sekarang saya bicara kepada para pengusaha juga. Pengusaha kalau sudah sukses, pikirannya banyakan begini, ingin buat yatim piatu. Which is okay ya, jangan salah ngerti ya, tolong perhatikan saya. Which is okay, orphanages itu bagus. Tapi tahukah Anda ketika kita Gereja Mawar Sharon, kita GMS, Yayasan Mawar Sharon Peduli melalui Yayasan MSP, kita ada rumah keluarga, kita jadi semakin mengerti bahwa yang dibutuhkan oleh keyatim piatuan dalam orphanages atau rumah seperti ini, itu bukan more money loh. Atau bukan fasilitas kalau Anda tahu. Yang dibutuhkan itu selalu sama, baik itu gereja kayak dalam konteks dana sosialnya, bisnis kayak semuanya itu kita akan kecentok satu. Tuayan itu ada, pengerja kurang. Maninya ada, uangnya ada, fasilitas tidak kurang. Semua orang ke sana mau buang. Tapi yang jalankan papa mamanya di situ tuh. Karena yang dibutuhkan oleh yatim piatu bukan more toys. Misalkan kalau ada 10 perusahaan, yatim piatu terbatas, semua lempar ke sana. Bukan malah justru nanti jadi anak yang dimanjakan. Tiba-tiba semua mainan yang dibutuhkan mereka itu figur ayah ibu. Papa mama. Mereka tidak butuh mainanmu. Uang juga tidak bisa beli segala sesuatu. Mereka bisa memberikan pendidikan, bajunya. Tapi figur yang hilang itu siapa bisa nambah? Disitulah minus pekerjanya. Makanya itu orang-orang yang berniat baik, gak ada salahnya. Menurut saya ini hanyalah kekilafan. Misalnya kalau anak saya ulang tahun, saya panggil yatim piatu semua, saya kasih makan semuanya. Oke ya, kalau ada yang tersinggung tidak ada kesengajaan. Saya gak mikir siapa-siapa dan saya gak tahu siapa-siapa. Kita kumpulkan semua. Lalu kita ulang tahun semua anak yatim piatu suruh nyanyi Happy Birthday to you. Nyanyi untuk sinyonya. Nyanyi untuk anak masnya. Happy Birthday to you, Happy Birthday. Itu mereka tersenyum tertawa karena mereka harus. Tapi dalam hati kenapa aku gak pernah diulang tahun kan begini. Itu justru membuat mereka pulang lebih hampa.
Menurut saya kalau memang anak Anda ulang tahun, mau sama yatim piatu, jangan beritahu kalau lagi ulang tahun. Fokusnya enggak ke anakmu. Main aja sama mereka, ajak semuanya, enggak seolah-olah enggak terjadi apa-apa, cuman memang itu hari di mana Anda mau luangkan dengan yatim piatu. Jangan fokus, beritahu anaknya dulu, it's not about you. Kalau kamu memang melakukan ini mulia di mata Tuhan. Kamu berkorban, tidak jadi starnya, superstarnya. Kamu biarkan mereka, nah kamu membuat mereka jadi, bahagiakan mereka aja di hari ulang tahunmu, tanpa mereka tahu itu ultahmu. Mereka gak usah sebut, udah ngasih makan apa segalanya, ini ngasih mainan juga gak apa-apa, ini itu. Tapi kasih waktu, yang dibutuhkan mereka itu perhatian, kasih waktu, dan edukasi secara pribadi, bukan sekolah. So you can make as many orphanages as possible. Kalau Anda tidak bisa produce orangnya, sama dengan gereja tantangannya, produce orangnya. Sekarang gereja kita itu udah banyak. Tidak semua ada hamba Tuhan, saudara. Belum semua ada gembala sidang. Nanti Anda akan lihat gereja perintisan kita itu banyak tahun ini aja, itu lumber luar biasa. Belum ada gedung tetap, belum ada gembala sidangnya. Gedung gampang lah. Gembala sidangnya belum ada. Jadi banyak orang mau yatim piatuan begitu. Apalagi kalau Sweet 17, ya yatim piatunya semuanya orang lihat, wow. Aku 17 kerja, nyambi kerja ini. Nggak cuma sekolah. I don't think it's the best idea, kecuali kalau Anda mau low profile. Nggak usah mikir tentang dirimu. Nah itu lain cerita. Jangan buat mereka curiga itu hari ultah. Yang dibutuhkan oleh yatim, perhatian, teladan. Konsistensi dalam mengedukasi secara pribadi, bukan secara sekolah atau akademis. Yang dibutuhkan adalah cinta kasih, waktu. Jadi kalau memang Anda terpanggil untuk buka yatim piatu, you jadi bapak yatim piatunya. Kalau enggak, jangan cuma gelontor uang ke sana. Kalau enggak, ada orang, puji Tuhan, kalau enggak, lepaskan jabatanmu, itulah peristirahatanmu atau pensiunmu, taruh, jadilah apanya di yatim piatu. Datang ke sana tiap hari 4 jam. Senin sampai Jumat. Luangkan waktu cerita, tell stories, dan pelayananmu diterima Tuhan. Kalau semua hanya mau buka yatim piatu seperti itu misalnya, itu hanya to make you feel good. Itu tidak menjawab kebutuhan sang yatim. Itulah sebabnya businessman butuh gereja. Gereja tidak mikir sampai ke situnya, gereja mikir gimana caranya non-profit organization ini terus berjalan. Untuk terus melahirkan orang-orang yang sekalipun kita gaji secara tetap supaya mereka juga butuh pakaian, mereka butuh sandang pangan. Kita pikirkan gimana caranya mereka melayani itu tanpa pamrih. Makanya itu jangan sekali-kali pengusaha berusaha untuk jadi gereja. Gereja juga jangan melakukan usaha. Itulah sebabnya kita perlu bekerja sama dalam tubuh Kristus ini. Semoga ini Anda menangkap ini. Dan mulai hari ini Anda berbisnis, berkeluarga, lakukan segala aktivitas dalam spirit nubuatan Allah yang benar. I love you. God bless you. Mari jemaat yang dikasih Tuhan mengangkat tangan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Allah Roh Kudus menyertaimu dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Tuhan mengasihimu. Jesus loves you and so do we love you too. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat siang. God bless you.